Balapan di Jepang akhir pekan ini bukan sekedar seri biasa, karena ada potensi momen bersejarah yang bisa tercipta. Marc Marquez berpeluang mengunci gelar juara dunia di Motegi, sirkuit yang juga menjadi kandang Honda, pabrikan yang telah membesarkan namanya di MotoGP. Jika benar terjadi, perayaan itu akan menjadi simbol yang indah sekaligus ironi. Marquez meraih kejayaan di markas mantan timnya, sementara Honda masih berjuang keras untuk kembali kompetitif. Tapi jalannya tidak akan mudah. Johann Zarco tampil dengan optimisme tinggi setelah mendapatkan upgrade motor yang kini selevel dengan paket Luca Marini yang kemarin moncer. Membuatnya percaya diri bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari balapan-balapan sebelumnya. Dan jika memungkinkan, bisa menghalangi Marc Marquez untuk meraihkan gelar juara dunia di Jepang. Di sisi lain, Jack Miller mendorong Fabio Quartararo untuk tetap yakin pada proyek Yamaha V4 meski masih banyak masalah dan banyak lagi berita. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Marc Marquez hanya tinggal selangkah lagi untuk mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2025 yang akan menjadi titel ke-9-nya secara keseluruhan dan gelar ke-7-nya di kelas utama. Setelah insiden di Misano, dia bangkit dengan kemenangan di balapan utama, sehingga kini total poinnya mencapai 512. Hanya adiknya Alex Marquez yang masih punya peluang matematis mengejarnya, meski tertinggal sangat jauh yaitu 182 poin. Skenarionya sederhana. Di Motegi, Marc Marquez hanya perlu finish di depan Alex Marquez, baik di sprint maupun balapan utama. Jika itu terjadi, maka dia resmi menjadi juara dunia 2025. Yang membuat momen ini semakin spesial sekaligus ironis yaitu gelar juara itu bisa diraih di Motegi, markas besar Honda. Selama bertahun-tahun, Marc Marquez menjadi ikon Honda dengan 6 gelar MotoGP, sebelum akhirnya berpisah. Kini, dia justru berpeluang merayakan kejayaannya bersama tim baru tepat di sirkuit kebanggaan mantan pabrikan yang dulu membesarkannya. Bagi Honda, ini tentu terasa pahit. Namun bagi Marc Marquez, kemenangan di Motegi akan menjadi simbol pembuktian. Dia tetap juara, bahkan setelah meninggalkan Honda. Publik kini penasaran apa yang akan terjadi di Jepang. Menantikan apakah sang legenda Spanyol akan meraihkan gelar juara dunia yang ke-9 di rumah lamanya sendiri. Namun, perjalanan Marc Marquez tak akan mudah. Setelah 3 Grand Prix berturut-turut yang berakhir dengan crash, Johann Zarco akhirnya menemukan kembali rasa percaya diri dan kesenangannya di atas Honda. Tes resmi Misano datang pada waktu yang tepat baginya. Dia memberikan kesempatan untuk memperbaiki perasaan di atas motor sekaligus mencoba berbagai pembaharuan teknis yang telah disiapkan HRC. Hasilnya membuat pembalap asal Prancis itu kembali optimis menghadapi putaran berikutnya termasuk Grand Prix Jepang di Motegi. Senang rasanya menjalani tes di sini, bahkan lebih baik dari yang saya harapkan karena ini membantu saya untuk lebih percaya diri di atas motor, kata Zarco. Saya sempat kehilangan kesenangan saat balapan, kehilangan kecepatan dan gagal tampil di kualifikasi. Ditambah hasil buruk hari Minggu, semuanya terasa berat. Tapi hari ini saya bisa menikmati lagi setiap lap dan itu sangat penting. Selain mendapatkan kembali perasaan positif, Zarco juga mendapatkan kesempatan menjajal berbagai komponen baru dari Honda. Mulai dari sasis, elemen aerodinamik di bagian samping dan belakang, hingga swing arm yang sebelumnya diuji di Barcelona. Menurutnya, semua itu memberikan peningkatan nyata pada stabilitas dan rasa percaya diri saat memacu motor. Paket kami sebenarnya tidak terlalu buruk, dan sekarang dengan komponen baru, kami bisa melangkah lebih jauh. Saya yakin, jika semua ini bisa dipahami dengan baik, kami akan cepat. Optimisme ini bukan hanya kabar baik dari Zarco, pribadi, maupun Honda, tapi juga akan menambahkan bumbu dalam perebutan gelar juara dunia. Motegi adalah tempat di mana Marc Marquez bisa memastikan gelar juara dunia ke-9-nya. Namun, dengan meningkatnya performa Zarco, bukan tidak mungkin Honda akhirnya mampu kembali ke barisan depan, bahkan mungkin lebih baik dari capaian Luca Marini sejauh ini, seperti yang kita lihat di awal musim. Jika Zarco bisa tampil konsisten dan finish di depan, dia berpotensi mengganggu skenario Marc Marquez yang ingin segera mengunci gelar dunia di kandang Honda. Sebuah tontonan yang layak ditunggu. Berita selanjutnya, ada Jack Miller yang ingin Quartararo percaya pada V4-nya. Quartararo awalnya sangat vokal mendorong Yamaha beralih ke mesin V4 karena dia bosan dengan stagnansi performa mesin inline 4 bersejarah pabrikan Jepang itu. Namun, setelah pertama kali mencoba V4 di Barcelona dan kemudian tes di Misano, antusiasmenya meredup. Juara dunia MotoGP 2021 itu menolak memberi penilaian lebih jauh.
V4 tidak akan menyelesaikan semua masalah kami, karena di Barcelona dan Misano, kami tetap mengalami masalah yang sama dengan inline 4. Jack Miller, yang ikut menjajal mesin baru itu, memahami kekecewaan Quartararo. Menurutnya, reaksi dingin Quartararo adalah wajar setelah beberapa musim yang penuh frustasi. Saya tahu mereka melakukan yang terbaik, tapi ini platform baru, proyek yang benar-benar baru, butuh waktu. Saya mengerti kebutuhannya, karena kita semua tahu bakatnya. Miller menilai, Yamaha sebenarnya tidak perlu panik. Kekuatan mesin bisa ditemukan melalui pengujian berulang, sementara di sisi elektronik, Yamaha punya insinyur kelas dunia untuk menyempurnakan perangkat lunak. Masalah utamanya adalah pada waktu. MotoGP tidak memberi ruang panjang bagi pabrikan untuk berkembang perlahan. Meski begitu, ada resiko besar. Yamaha tengah mengembangkan V4 tanpa jaminan apakah akan benar-benar dipakai sebagai mesin resmi. Jika diputuskan, mesin itu baru akan turun di 2026 dan tetap harus berevolusi lagi pada 2027 ketika regulasi baru soal kapasitas mesin berlaku. Saat yang sama, ban Pirelli akan menggantikan Michelin, sebuah variabel tambahan yang bisa mengubah arah pengembangan motor. Miller bahkan mengingat kembali masa lalu. Pada 2015 dan 16, Ducati bahkan sempat mempertimbangkan beralih ke inline 4 untuk menandingi Yamaha. Regulasi bisa mengubah semuanya. Bagaimana jika 2027 justru membuat inline 4 lebih unggul? Yamaha akan punya keuntungan, karena sudah mengumpulkan pengalaman di dua arsitektur mesin sekaligus. Menurutnya, risiko stagnansi jauh lebih berbahaya daripada mengambil langkah maju yang belum pasti. Kalau tidak melakukan apapun, memang hemat biaya, tapi Anda kehilangan kesempatan berkembang. Sekarang semua pihak, pembalap dan insinyur didorong sampai batasnya, dan itulah satu-satunya cara melihat potensi sejati. Sedangkan dari rider yang lumayan familiar sama Crash, Joan Mir datang ke Motegi dengan semangat baru setelah akhir pekan sulit di Misano, di mana dia bahkan gagal menyelesaikan putaran pertama. Dia menyebut GP Jepang selalu istimewa karena atmosfernya padat, baik di lintasan maupun di luar. Mir percaya layout Motegi cocok dengan karakter motor Honda saat ini. Meski cedera dan kecelakaan di seri sebelumnya sempat menghalangi potensinya. Pembalap asal Spanyol itu menegaskan pentingnya tampil konsisten sejak Jumat dan menghindari insiden. Menurutnya, performa yang ditunjukkan bersama Luca Marini di sesi latihan di Misano adalah bukti ada peningkatan nyata dari sisi teknis. Tantangan berikutnya adalah menjaga tren tersebut sekaligus memperbaiki detail yang masih kurang. Sementara itu, Luca Marini datang dengan energi positif usai finish ke-7 di Misano. Dia merasa semakin diterima sejak bergabung dengan Honda. Meski demikian, Marini mengingatkan bahwa balapan di MotoGP tidak pernah mudah. Faktor cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu bisa menjadi variabel penting. Meski perakiraan menunjukkan kondisi hangat, baginya kunci utama adalah menikmati balapan bersama para pendukung Honda, sembari membuktikan progres nyata tim di kandang sendiri. Dan ada Martin yang dipuji Pedrosa nih. Dan Pedrosa tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap kecepatan dan kualitas balap yang ditunjukkan oleh Jorge Martin di era MotoGP saat ini. Menurutnya, kategori Premier kini jauh lebih menegangkan dan cepat dibandingkan masa lalu, baik dari segi performa motor maupun tekanan fisik dan mental pembalap. Dia secara khusus memuji kemampuan Martin dalam meraih kecepatan puncak di saat-saat krusial, bahkan ketika terlihat tidak terlalu siap. Pedrosa mengaku terkesan dengan cara Martin memangkas waktu dan mengamankan posisi terdepan secara dramatis, sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan untuk dia lakukan. Bagi Pedrosa, perubahan terbesar terjadi pada intensitas balapan, terutama adanya format sprint yang sangat menuntut mental dan fisik. Namun, justru di situ pula, Martin menunjukkan kelasnya sebagai pembalap papan atas. Gaya balapnya yang agresif namun cerdas, ditambah kemampuan membaca situasi dalam grup besar yang penuh turbulensi, membuat Pedrosa menaruh respek tinggi padanya. Dia menilai, Martin termasuk pembalap paling adaptif dan cepat belajar di lintasan modern yang semakin kompetitif. Sementara itu, Martin sendiri menyambut rahasia dengan penuh percaya diri. Setelah hasil positif dalam tes Misano, dia merasa semakin nyaman dengan motor Aprilia dan kini bisa fokus sepenuhnya pada kecepatan serta performa. Martin menyebut proses adaptasi yang dijalaninya selama ini terasa seperti pramusim kedua. Namun hasilnya mulai terlihat nyata. Dia yakin langkah demi langkah yang telah diambil akan membawa ke level yang diinginkan dalam perburuan gelar juara dunia. Menjelang balapan di Twin Ring Motegi, Martin menegaskan bahwa obsesinya kini adalah terus meningkatkan performa di setiap balapan. Kemenangan di Jepang akan menjadi modal penting dalam mempertahankan momentum sekaligus pembuktian bahwa ujian dari para legenda seperti Pedrosa bukan tanpa alasan. Dengan kepercayaan diri yang tinggi dan dukungan tim, Martin siap menunjukkan bahwa dirinya adalah ancaman serius di sisa musim ini. Sedangkan di sisi lain pedok, ada Alex Rins yang mengatakan bahwa kondisi yang dialami Bagnaia sebenarnya tidak sesulit itu. Alex Rins memberikan pandangannya soal persaingan tiga besar klasemen MotoGP saat ini. Dan komentarnya cukup tajam. Dia menyebut bahwa Marc Marquez sebagai pembalap yang tidak stabil, namun pada saat yang sama tak ada yang mampu menghentikannya. Rins juga mengaku bahwa awalnya menduga Pecco Bagnaia akan kesulitan karena harus berbagi garasi dengan Marc Marquez. Tapi nyatanya sang juara 2 kali itu tetap mampu tampil konsisten.
Sementara itu, dia menyoroti perkembangan signifikan Alex Marquez, adik Marc Marquez yang menurutnya berhasil membuat lompatan besar dalam performanya sepanjang musim ini. Bagi Rins, apa yang ditunjukkan Alex Marquez sangat mengejutkan sekaligus membanggakan. Mereka sering berkendara bersama, sehingga dia bisa melihat langsung bagaimana pembalap Gresini Ducati itu berkembang. Tahun ini, dia benar-benar membuat langkah maju di atas motor, kata Rins. Dengan hasil stabil yang terus diraih Alex Marquez, kini mulai masuk ke hitungan sebagai salah satu kuda hitam yang bisa mengguncang papan atas. Namun, ketika bicara soal Marc Marquez, Rins memberikan penekanan khusus. Menurutnya, kecepatan luar biasa yang dimiliki Marc Marquez, apalagi dengan dukungan motor yang sangat kompetitif, tapi faktor pembeda sejatinya adalah pada mentalitas dan kecerdasannya. Marc Marquez memiliki kecepatan, motornya juga memungkinkan melakukan hal itu, tapi dia juga punya kepala. Dia melihat dirinya sendiri dengan pikiran yang jauh lebih unggul dibandingkan para rival lain yang mengendarai motor yang sama.